Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my video. Nah, perkenalkan, nama aku Riwi Yunia Lestari. Aku adalah mahasiswa semester 4 jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 122 10 499. Nah, pada video kali ini aku dan teman aku, karena aku di sini nggak sendiri tapi ditemani sama teman aku yang kebetulan juga dia ini satu kamar sama aku, tapi ada beberapa hal yang menarik dan pengen banget aku bahas sama dia. Kita bakal ngobrol asik, santai juga tentang gimana sih pandangan dia mengenai moderasi beragama. Oke. Nah, halo guys, kita sekarang udah ketemu sama teman aku. Nah, ayo perkenalan dulu, silakan. Halo guys, nama aku Ikaris Baroka. Aku dari jurusan PAI. Aku asalnya dari Cilacap dan aku ini teman kos Riwi sekaligus sekamar. Nah, jadi gitu guys, bahasanya teman aku ini sekamar banget. Dan yang menarik adalah saat Ramadan, nah aku tuh baru tahu kalau misalkan dia itu beda organisasi masyarakatnya. Kan aku NU, nah dia ini adalah Muhammadiyah. Dan sebenarnya aku kayak penasaran, pengen nanya banget sama dia, kenapa sih dia itu nggak langsung kayak terus terang gitu, karena kenapa dia itu nggak kayak ngomong aku Muhammadiyah gitu. Jadi kayak kita tuh kadang sholatnya juga sama gitu, 23 rakaat, sedangkan kalau di Muhammadiyah 11 rakaat ya, walaupun FYI maksudnya aku juga kadang ikut 11 gitu. Sebenarnya aku pengen nanya sih, kenapa sih alasan kamu gitu nggak ngasih tahu teman-teman satu kamar kamu tuh bahwasanya aku tuh Muhammadiyah gitu, kenapa alasannya? Karena menurut aku tuh ya nggak perlu dicerita-ceritain gitu, kayak buat apa juga gitu, kayak ya udah kalau misalkan emang ada yang nanya ya udah jawab aja, karena apa-apa yang emang aku pelajari dan aku laksanain ya aku laksanain sendiri aja gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu tuh ya nggak gimana ya, nggak sekuat itu gitu. Kadang ya misalkan terawih ya kadang ikut 23, kalau misalkan kita pada 23, kalau misalkan pas 11 ya udah 11 aja gitu. Kenapa? Karena aku sendiri kalau misalkan di rumah itu masjidnya itu bukan emang masjid Muhammadiyah, jadi masjid NU. Jadi aku sendiri di rumah juga aku suka sholat 23 rakaat gitu, kadang ya 11 rakaat, kadang 23 rakaat, karena menurut aku sendiri itu nggak ada yang salah dari 23 rakaat ataupun 11 rakaat itu sendiri, kayak semuanya sama-sama benar gitu. Sebenarnya aku juga kayak kepo. Kan tadi kamu jawab bahwasanya apa sih, kadang masjidnya tuh bukan Muhammadiyah gitu tapi masjidnya NU. Emang udah nanya aja sih, keluarga kamu tuh gimana sih, apakah emang kuat banget Muhammadiyahnya atau emang ya udah ngalir aja gitu, kadang NU ya kadang Muhammadiyah gitu. Kalau dari keluarga sendiri itu tuh sebenarnya tuh ada perbedaan. Dari keluarga ibu itu tuh dari NU emang. Nah, sedangkan keluarga dari ayah itu keluarga Muhammadiyah. Jadi kayak sebenarnya dari mereka berdua ketika sebelum menikah, untuk menikah pun awalnya ada pro kontra gitu antara keduanya ini. Tapi di situ nggak ada bikin perbedaan di antara keluarga gitu, kayak ya udah aja gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu, meskipun lebarannya beda ya udah nggak apa-apa gitu, kita lebaran dulu hari ini, biasanya kan emang momennya duluan gitu, lebaran dulu, nah besoknya baru lebaran lagi ke keluarga ini gitu. Nah, tadi kan udah cerita tuh tentang keluarga. Nah, karena kita kehidupannya itu di kampus kan sekarang, aku organisasi masyarakat tuh bukan suatu masalah juga sih karena itu. Nah, karena kita sekarang di kampus dan kampusnya itu kan UIN ya, Universitas Islam Negeri, dan kebetulan UIN Bandung juga kan punya rumah moderasi beragama nih yang sangat digadang-gadangkan sebagai apa ya, dasar daripada moderasi beragama terutama di kawasan Bandung, di wilayah Bandung. Nah, menurut kamu nih Kak, ada nggak sih suatu peristiwa gitu, entah di belajar mengajar atau saat kamu kuliah yang menurut kamu tuh buat kamu tuh merasa kayak emang ada kesenjangan atau emang perbedaan gitu antar ormas satu dan juga ormas yang lain? Kalau menurut aku sendiri enggak sih, maksudnya emang ya udah biasa aja gitu, kayak di PAI sendiri juga kayak
kan di kelas aku sendiri juga yang Muhammadiyah ada, yang NU ada, maupun yang ada II Persis itu ada gitu. Jadi kayak ketika kita mengungkapkan pendapat-pendapat ketika pembelajaran fikih juga kita saling saling mengerti gitu, saling memahami. Cuma aku pernah alamin memang ada dosen yang bilang kayak mau kamu Muhammadiyah, mau kamu NU, mau kamu Persis, mau kamu LDI, kamu itu calon guru yang kamu sendiri juga nggak tahu nanti ditempatkan di mana gitu. Kayak misalkan nih di Muhammadiyah sendiri itu kan nggak pakai sholawat yang di lagu-lagu gitu kan ya. Jadi kayak aku nggak mempelajari, nggak di pondok aku dulu aku nggak gitu maksudnya nggak mempelajari itu, nggak menghafal itu gitu. Nah tapi nanti ketika aku terjun ke dunia kerja aku nggak tahu nanti aku bakal kerja di mana gitu. Nggak tentu kalau misalkan aku sekolah apa sih ngajar di sekolahan yang Muhammadiyah yang aku bisa langsung adaptasi gitu. Nah coba kalau misalkan aku ngajarnya di sekolahan yang yang mana aku yang harus beradaptasi ke sana gitu, kayak contohnya sholawat itu. Nah jadi kayak gimana pun aku ya harus menghafal gitu, aku harus tahu gitu, aku harus tahu sholawat apa aja gitu. Jadi kayak nggak harus kita tuh stuck karena kita orang Muhammadiyah jadi kita harus pelajarin cuma Muhammadiyah doang gitu, karena kita kan hidup sosial, kita membutuhkan relasi, kita membutuhkan pekerjaan. Jadi ya udah kita harus bisa semuanya gitu. Nah, terus menurut kamu, tapi kamu setuju nggak dengan pendapat dosen kamu? Misalkan kamu suatu saat nanti bakal di tempat kerjakan di tempat NU gitu, sedangkan kamu basicnya adalah Muhammadiyah. Aku akan tetap ngajar aja gitu. Jadi kayak ya kan aku yang butuh gitu, aku yang butuh, gimana yang menerima ya itu aku lakuin gitu. Kayak pas dosen aku bilang gitu kayak kamu tuh semuanya ya harus bisa sholawat. Kenapa? Dari situ aku malah merasa tersadar dan tertantang kayak kenapa, oh iya ya kalau misalkan aku ternyata nanti di dunia kerja ternyata nggak sesuai apa yang aku pelajari sekarang, nanti gimana gitu. Kayak misalkan nih iftitah, kayak misalkan kalau misalkan aku cuma bisa iftitahnya Allahumma baik, nanti ternyata aku harus ngajarin ke anak-anak tuh kabiro, masa iya guru agamanya sendiri nggak bisa gitu. Jadi aku harus bisa kabiro, bisa Allahumma baik, doa sholat aku harus bisa yang apa yang diajarkan di Muhammadiyah dan juga apa yang diajarkan di FU ataupun yang lainnya gitu. Dan juga ya dasar-dasarnya, karena beberapa udah aku pernah pelajari kayak semuanya itu emang benar, semuanya ada dasarnya, ada hadisnya, emang benar. Hanya saja kita di beberapa ormas ini ininya beda gitu, Memahaminya ya, gitu. ya melakukannya lah beda. Nah, terakhir sih, tadi hasil daripada moderasi beragama itu biar seseorang tersebut punya sifat moderat, yaitu sifat tengah-tengah gitu. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, dia itu nggak condong ke ekstrim kanan, juga nggak condong ke ekstrim kiri. Nah, menurut kamu, diri kamu pribadi itu udah memiliki sifat tersebut nggak sih kalau misalkan menghadapi suatu masalah yang bersifat keagamaan tuh kayak ya udah mengambil sifat tengahnya aja gitu. Kalau menurut aku pribadi sih aku merasa aku udah memiliki sifat moderat gitu, kayak ya udah gitu, kayak aku nggak yang julid ngeliat orang yang beda ormas sama aku ataupun aku gimana gitu. Kayak aku memaklumi, memahami kayak oh kalau di sana emang ajarannya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Walaupun beda sama aku ya udah nggak apa-apa gitu, kayak ya udah ambil baiknya aja gitu, karena menurut mereka benar, apa yang aku pelajari juga menurut aku benar tuh. Nah, oke. Itu tadi teman-teman obrolan-obrolan santai, dan juga mungkin ada ilmu-ilmu baru yang bisa aku dapat pribadi mengenai organisasi masyarakat yang lain, dan itu juga tidak akan mempengaruhiku untuk masuk ke organisasi masyarakat yang lain dan juga tetap pada pendirian saat ini, karena benar kata teman aku ini Rizka, bahwasannya emang semua organisasi masyarakat tuh punya landasannya masing-masing, dan menurut mereka tuh semuanya benar karena mungkin dilandasi dengan kepercayaan gitu. Jadi aku nggak akan ikut dengan organisasi masyarakat yang lain, dan itu hanya dijadikan sebagai ilmu pengetahuan saja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.